Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, Tribuners, hari ini Tribuners, kita akan berbicara sesuatu yang inovatif hari ini. Dan mungkin bentar lagi kan mau lebaran. Nah, mungkin cocok juga nih buat kalian yang udah mengintai atau mempersiapkan momen lebaran jadi lebih spesial. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai koleksi hijab terinspirasi dari ikon kota Pontianak bersama dengan owner Yuzarsif Scarf and Tote Bag Dina Devianti SPD. Ini nyebutnya Yuzarsif bener ya, Kak? Iya, benar. Yuzarsif. Nah, ini namanya kayaknya eksklusif sekali nih, Yuzarsif nih ya. Karena bisa dibilang ini masih asing gitu nama Yuzarsif. Pasti ada cerita sendiri pastinya di balik itu ya, Kak. Tapi sebelum kita membahas mengenai nama Yuzarsif, Rizky kepo nih, Kak. Iya. Selain menjadi seorang owner dari brand scarf ataupun tote bag, kakaknya kesibukannya apa lagi nih, Kak? Alhamdulillah sekarang sibuknya masih sebagai istri. Jadi seorang ibu juga, anak satu. Kemudian saya juga ngajar di SMA Indonesia Muda. Terus saya juga buka Young Learners di rumah. Nah, kemudian berarti mengembangkan usaha saya ini Yuzarsif. Oke, jadi banyak sekali ya, 3 in 1 gitu ya, Kak. Lumayan. Ibu rumah tangga, Iya. pengajar juga, dan punya brand sendiri gitu ya, Kak. Ini Yuzarsif. Tapi saat ini Kak lebih condong kemana nih? Kalau dari fashion saya itu memang mengajar. Jadi saya suka ketemu anak-anak, suka membuat anak-anak tuh ngerasa nyaman belajar dengan metode yang saya temukan sendiri, adaptasi dari berbagai macam referensi. Nah, tapi di satu sisi juga saya suka sekali dengan visual design kayak gitu. Jadi mengembangkan hobi lewat scarf dan tote bag tadi gitu ya, Kak. Benar, jadi tidak bosan gitu ya, Tribuners. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak ketemu titik jenuhnya gitu? Titik jenuhnya tuh ketika memang ada ini kali ya, tuntutan waktu. Tapi pikiran lagi ada deadline yang lain. Jadi sedangkan kalau ngedesain, bikin ide-ide itu kan pengaruh sekali ke pikiran sama mood. Nah, itu aja sih kadang kalau dikejar-kejar waktu. Nah, makanya kalau nerima pesanan yang custom untuk tote bag ya, saya selalu menginformasikan kepada para customer, saya nggak bisa diburu-buru selain karena kita cetaknya bukan di Pontianak juga gitu. Oke, jadi mungkin desainnya dari sini gitu ya, Kak? Iya, dikirim, diproduksi di luar. Di Jakarta ya. Di Jakarta gitu ya, Kak? Wah, luar biasa. Berarti harus punya kreativitas yang tinggi, mumpuni gitu ya, Kak, sebenarnya? Sebenarnya kalau dari sekarang itu, zaman sekarang kan udah banyak sekali media ya. Udah banyak sekali platform untuk desain, terus kemudian dipermudah lah dengan banyaknya media sosial. Kita bisa belajar, bisa adaptasi mau yang di dalam negeri atau di luar negeri. Kembali lagi ke ciri khas dan karakteristik dari brand kita sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Yuzarsif ini kan mengangkat ikon kota Pontianak gitu ya, Kak? Iya. Itu menjadi ciri khasnya gitu ya, dari brand Yuzarsif gitu. Agak sulit Rizky menyebutnya, Yuzarsif. Tapi sebenarnya apa sih, Kak, arti dari Yuzarsif sendiri? Oke, panjang nih Mbak ceritanya. Jadi saya itu dulu pernah jadi guru mentoring di salah satu sekolah Islam terpadu di Alfitian. Nah, di sana tuh kan kita dituntut untuk sama-sama mengulik atau membahas bedah buku, bedah cerita-cerita tentang sirah nabawiyah Rasul gitu kan. Nah, saya saat itu ketemu dengan buku Kitab Cinta Yusuf dan Zulaikha. Dari situ saya tertarik gitu kan dengan cerita-ceritanya, akhirnya baca juga terjemahan dari surah Yusuf. Menariknya adalah di situ Yusuf ini adalah anak Nabi Yakub yang sangat disayang sama beliau. Nah, saking sayangnya beliau sama anaknya, ketika Yusuf hilang yang dikabarkan meninggal padahal dibuang sama 10 saudaranya di sumur saat itu, Nabi Yakub selalu menangis setiap hari selama puluhan tahun sebelum diketemukan sama Yusuf. Akhirnya mengalami kebutaan.
Nah dari kisah itu saya mengambil cerita bahwa saya memang dari kecil dekat sama almarhum papa. Nah ketika almarhum papa saya kan ahli nautika. Oh. Iya, kapten kapal, jadi suka berlayar dalam dan luar negeri. Nah ketika beliau tugas berlayar ke luar negeri itu, ibu saya selalu meninggalkan pakaian bekas pakai buat diletakkan di dekat saya supaya saya nggak sakit dan nggak rewel. Okay. Iya. Nah dari situ sampai saya dewasa pun saya paling dekat sama beliau. Ya kayak gitu. Jadi saya mengambil namanya itu Usership. Usership itu diambil dari film serial Mesir yang ada di YouTube. Nama Mesirnya Nabi Yusuf di serial itu adalah Usership. Yusuf. Iya. Masya Allah. Jadi mungkin yang makanya bisa diartikan lebih cantik gitu ya, karena kan Yusuf tampan nih. Amin. Jadi makanya mungkin bisa lebih cantik gitu ya Kak. Iya. Tapi sejak kapan sih Kak menekuni bisnis scarf dan tote bag ini? Yang melatar belakangi sih sebenarnya karena saya pengen kerja dari rumah karena tahun 2017 itu almarhum papa saya ketabrak, akhirnya patah tulang panggul. Jadi beliau tidak bisa jalan di sisa usianya. Nah sejak saat itu saya berkeinginan bahwa pengen kerja di rumah sambil merawat orang tua. Dan juga punya murid-murid saya waktu saya volunteer di Al-Adabi, SMA Al-Adabi, mereka bisa lukis dan bisa jahit. Nah dari situ saya pengen yuk kita sama-sama gitu kan menghasilkan dari rumah kayak gitu. Tapi prosesnya panjang, nggak yang namanya ide nggak langsung bisa mendapat tujuan ya, ada panjang prosesnya. Mereka juga mahasiswa, mereka juga punya kewajiban di asrama di pondok itu, jadi susah sekali mengatur waktu. Nah dari situ akhirnya 2018 alhamdulillah kita produksi setahun sebelum almarhum papa saya meninggal. Luar biasa sekali. Tapi kan dari sekian banyak mungkin media yang digunakan, tapi kenapa yang dipilih ini scarf atau hijab? Oh iya, scarf ya. Kalau scarf itu biasanya kan di mana-mana kita memulai bisnis itu pasti dimulai dari yang kita sukai dulu sama yang kita pakai. Ya. Bener. Jadi karena saya juga berjilbab ya, saya lebih senang bicaranya jilbab ya. Saya berjilbab, jadi saya juga pengen menjual jilbab yang pastinya ketika saya promosi ke orang lain bahannya nyaman, ringan dan segala macam itu sudah saya buktikan sendiri sebelum saya jual. Oke, udah lolos quality control. Iya, nah gitu ya Kak. Kan lucu kalau saya nggak pakai tapi saya bilang enak gitu kan. Benar. Jadi kita menjual apa yang kita sukai juga gitu ya. Jadi udah trusted nih ya Tribuners. Kan dulu kalau Rizky mendengar cerita kakak, dulu itu modelannya lukis gitu ya Kak. Iya. Tapi kalau sekarang harus lihat udah printingan. Ini kenapa nih? Beralih nih. Seperti yang saya bilang tadi, proses itu luar biasa gitu kan, nggak bisa langsung mendapatkan goal dengan semudah itu gitu kan. Yang namanya tangan manusia, dan saya hanya punya satu SDM yang bisa lukis tadi kan. Jadi dengan tote bag yang lukis tadi itu kan berarti custom. Mengikuti semua kemauan customer itu juga kita punya keterbatasan. Terus yang kedua makan waktu yang lumayan. Terus yang ketiga nggak akan bisa sama persis karena tangan manusia. Gitu. Tapi kan poin plusnya bisa dikatakan itu jadi limited edition sebenarnya. Iya, akhirnya kita pernah dari custom tadi, akhirnya kita hanya menyediakan produk yang ada saja. Terus akhirnya beralih ke printing. Nah, ketika menyediakan produk yang ada saja itu pun juga masalah waktu tadi karena lumayan gitu. Kembali lagi masalah mood sama pikiran. Yang namanya bikin kreativitas itu harus mood dan pikiran. Tidak bisa saya paksakan, ayo harus minggu ini harus selesai ya lukisan tote bagnya ini, nah gitu. Bener-bener. Tapi untuk medianya sendiri Kak, jika printing kan mungkin bisa digunakan kain-kain yang banyak sekali pilihannya. Sedangkan mungkin kalau untuk lukis kan kain-kain tertentu saja nih. Iya, benar sekali. Ada kendala nggak sih? Iya. Kak? Jadi saya pernah coba dari dua bahan ya yang paling sering saya gunakan untuk tote bag tadi. Yang pertama kanvas, yang kedua itu drill. Nah kalau di kanvas alhamdulillah ya karena memang medianya untuk lukis juga,
itu selalu ketika si tim saya tadi Rohim itu mengeblend cat itu selalu jadi. Nah ketika di drill itu jadi tapi mungkin agak sedikit berbeda ininya hasilnya kayak gitu. Jadi tergantung juga semuanya gitu ya Kak, berpengaruh nih, mood berpengaruh, campuran cat juga berpengaruh. Iya, makanya kendala di lukis tadi, akhirnya beralih ke printing. Iya, warnanya belum tentu bisa sama. Kan sekarang misalnya nih mau buat warna Tosca, gabungan antara putih sama hijau misalnya kayak gitu kan. Belum tentu itu jadi persis nanti ketika catnya habis di blend lagi. Campurannya beda nih. Berapa persen ketika dicampur lagi belum tentu sama. Sedangkan biasanya kalau custom kan berarti nggak hanya satu seragaman misalnya gitu kan. Kayak kemarin-kemarin kita sering dapat orderan itu buat pensil case dengan nama yang sama dan warna yang sama, ada gambar-gambarnya juga. Gitu. Itu ngerjain berapa orang tuh Kak? Satu orang. Saya cuman bantu. Makanya susah juga sih kalau untuk menambah lagi itu belum tentu cocok gitu ya selera ininya. Bener, karena mungkin untuk teman-teman yang menggunakan kreativitas ada idealisme di balik itu gitu ya Kak. Iya, bukan idealisme sih tapi lebih ke kayak estetika ya pasti ya. Bener. Buat selera gitu ya Kak. Beda-beda nih setiap orang. Iya. Nah kalau dari sekarang kan Kak luar biasa gitu kalau Rizky buka Instagram khususnya ya Kak untuk brand Usership sendiri itu tuh banyak sekali jilbab-jilbab yang emang menonjolkan ikon Kota Pontianak. Satu di antaranya Kakak pakai hari ini. Iya, gitu, bener banget. Nah, dan ada juga yang muncul nih Kak, Raya Series 2023. Bisa ceritakan gak sih Kak? Apa nih yang diceritain prosesnya? Prosesnya boleh, dan mungkin temanya kenapa nih mengangkat Raya 2023 nih? Oke. Berawal dari akhir tahun 2022 kemarin, pasca saya melahirkan itu, saya dapat support sekali dari suami. Alhamdulillah. Beliau melihat saya ngajar itu kan tidak full ya, jadi sisa waktu di rumahnya lumayan banyak gitu kan. Ya, beliau kenapa nggak dikembangin lagi katanya gitu kan, ayolah dikembangin gitu kan. Nah saat itu saya masih mikir nih, yang mana yang harus saya fokuskan gitu kan, yang mana yang harus saya fokuskan, apakah tote bagnya, apakah scarfnya, apakah pouchnya. Kalau pouch berarti udah satu paket sama tote bag ya. Ya akhirnya pelan-pelan saya masih nerima custom dari orang lain. Akhirnya bilang kenapa nggak bikin ini aja, diseriusin kayak gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu, tapi masih mikir juga nih kan mau kemana. Cuman karena momennya mau menyambut bulan puasa, jadi akhirnya beliau bilang kenapa nggak kerudung lagi gitu. Karena setelah pasca pandemi terus kemudian saya hamil, itu cuti besar lumayan panjang, 3 bulanan gitu ya Kak. Jadi kita nggak ada produksi sama sekali waktu pandemi sama saya hamil gitu ya, karena nggak ada sekali. Jadi dari situ akhirnya karena dapat support dari suami, terus kemudian saya dipercaya dari LP3M Untan untuk mengisi workshop. Dari situ saya kayak ke-charge lagi baterainya gitu. Kenapa saya nggak seriusin lagi ya gitu ya? Ada yang alhamdulillah nih ada yang percaya buat saya menjadi pemateri gitu kan. Ya udah akhirnya kita produksi dari Desember kemarin. Pilihannya kenapa ke Pontianak Raya Series, dari latar belakang profesi saya tadi, saya seorang guru gitu ya. Saya banyak sekali mendapati anak-anak sekarang itu lebih mencintai hal-hal yang berbau luar dari negaranya sendiri gitu. Terus ya nggak apa-apa sih, memang banyak sekali kreativitas yang bisa kita adaptasi dari luar manapun gitu ya. Tetapi maksud saya di sini menciptakan ini agar anak muda juga harus bangga dengan produk kita sendiri, bangga dengan kearifan lokal kita gitu, budaya kita gitu. Dulu di tahun 2012 saya mengembangkan bahasa Inggris di Pare, Kediri. Nah di sana ketika saya mengikuti banyak kelas-kelas bahasa Inggris, TOEFL, speaking dan lain-lain, saat di pengenalan diri ditanya dari mana asalnya Pontianak, di mana tuh Mbak Pontianak gitu ya. Tahun itu ya, tapi kan maksudnya berangkat dari situ saya jadi menganggap kenapa nggak makin diangkat lagi dari sisi pariwisata untuk mengenalkan kota sendiri ke banyak
orang lebih luas lagi gitu. Oke, nah Kakak pasti banyak juga nih desain-desain yang akhirnya di launching atau diluncurkan. Mungkin bisa disampaikan nggak buat teman-teman di rumah ada berapa macam sih Kak? Ada 9 series. Mariam, Fatimah, Rukoyah, terus saya lupa nih, boleh lihat data dulu nggak ya? Boleh, aman Kak. Ada 9 soalnya. Tapi yang jelas Siti Hajar, Oke. Siti Hajar, terus kemudian ada Anissa, kemudian ada Tapi yang jelas mungkin semuanya Hawa, menggambarkan Zulaika, ya, menggambarkan Hawa, Zulaika. Pontianak gitu ya Kak, mereka semua. ada 6 ikon, yaitu Tugu Katulistiwa, Tugu Pontianak, terus Tol Kapuas, Masjid Jami, Masjid Mujahidin, sama Keraton. Jadi mungkin bisa bergeser lagi nih Kak. Jadi kalau dulu mungkin kalau biar bisa pulang ke Pontianak minum es Kapuas. Jadi kalau bisa ke Pontianak beli jilbabnya Kak Dina gitu ya Kak. Amin. Karena kan udah ada ikon Kota Pontianak juga nih ya kan, Tribuners sekarang lengkap Kak. Ada Tugu, ada Digulis ya Kak, lalu ada Masjid Jami, ada Tol Kapuas. Jadi kalau kan kangen, nah kalau yang ini apa Digulis. nih, Kak? Ini Digulis. Nah, satu scarf ini ada 4 pattern, ada 4 desain sisi berbeda. Jadi muslimah bisa memilih dengan sendiri mau yang mana. Iya. Tadi ada Zulaika, ada Maryam, segala macam gitu ya Kak. Jadi kalau mau lihat katalognya mungkin bisa langsung kunjungi di Instagram gitu ya Kak. Iya, karena lengkap sekali. sekali. Ada nggak sih Kak mungkin kendala ketika memindahkan lah ya, kita katakan seperti itu ya Kak, memindahkan ikon Kota Pontianak ke dalam media jilbab nih? Alhamdulillah saya ini kan bekerja sama dengan ilustrator. Saya belum punya media yang mumpuni untuk menggambar manual secara digital. Nah, beliau itu mengaplikasikan dari gambar yang ada, dari foto, terus kemudian dirubah menjadi vektor. Nah, justru malah challengingnya itu bukan di icon tadi, tapi di warna sama di desain. Terutama warna. Jadi printing kain ini susah-susah gampang sih ya. Jadi untuk di bahan tertentu dia jadi. Kalau selama ini kan saya produksi tote bag itu kan warna yang saya desain dari laptop, diaplikasikan di laptop itu selalu alhamdulillah tuh jadi di kain kanvas. Tapi ketika di kain voal itu warna bisa bergeser. Nah, terutama ini ada pattern-pattern juga yang kurang muncul, jadi harus diatur transparansinya. Jadi kita harus test print sebelum produksi. Oke, karena kan kalau produksi udah massal gitu kan gitu Iya. ya. Jadi kita banyak prosesnya panjang, dari menentukan temanya tadi, terus elemen-elemennya apa yang akan kita pilih di jilbab tadi, terus kemudian proses desain. Yang proses desain itu pasti tidak bisa sekali duduk, harus beberapa kali gitu kan, kita meeting sama ilustrator. Nah kemudian test print. Nah test print itu harus nunggu lagi, harus datang gitu kan, nunggu lagi masuk antrian di percetakan vendor saya, terus dikirim di Pontianak, kita tunggu, dari situ revisi lagi baru kita produksi untuk yang ini massal. Jadi panjang ternyata lumayan gitu ya, untuk prosesnya Tribuners. Dan mungkin buat teman-teman juga penasaran nih Kak, bahan apa sih Kak yang digunakan untuk user sendiri? Bahannya kita ada 2, tapi yang best seller ini bahan ultra fine, voal ultra fine. Jadi bahan ini ringan, adem, tidak menerawang buat muslimah gitu. Terus yang kedua ada bahan untuk pesta, bahan ultra satin, voal ultra satin. Nah biasanya pada umumnya kain satin ketika menjadi jilbab itu membuat kita kuping berdenging, agak sedikit tidak mendengar gitu ya, peka. Nah kalau yang voal ultra satin ini enggak, tetap ringan. Jadi itu kelebihannya gitu ya Kak. Jadi kalau pakai ultra satin dari Uzarsif itu anti peka gitu ya Kak. Iya, benar Jadi sekali. mungkin kalau alas kerudung ada anti pekanya, ini kerudungnya anti peka gitu ya Kak. Tapi tetap tampil maksimal dalam pesta gitu ya Kak. Ini mungkin cocok juga buat teman-teman yang mau memeriahkan momen lebarannya gitu ya Kak, agar tampil lebih rapi dan elegan gitu ya Kak. Karena kan udah bertahun-tahun pandemi, jarang ketemu orang.
sekalinya muncul, wow heboh Iya, gitu ya Tribuners. bener banget. Jadi bisa langsung dicek gitu ya Kak. Nah mungkin Kak kalau untuk animo konsumen sendiri Kak, ketika Kakak meluncurkan Raya Series 2023 ini Kak seperti apa sih Kak? Alhamdulillah luar biasa, tetap produksi. Allahu Akbar. Berarti itu secara tidak langsung ya Kak Dina menyampaikan kalau animonya luar biasa gitu ya Kak. Iya, alhamdulillahnya saya udah punya pasar karena sebelumnya udah pernah jual jilbab printing meskipun desainnya masih dari vendor gitu kan ya. Jadi penggemar jilbab printing ini memang nggak semua muslimah, tapi kalau yang sudah paham mereka ngerti gitu dengan motif-motifnya, dengan tepian laser cut-nya dan bahannya yang nyaman juga. Oke, jadi emang kalau udah sekali pakai jatuh hati ngulang gitu ya Kak, karena tidak kecewa dengan produk yang dihasilkan sendiri. Bahkan sebelum launching itu alhamdulillah kemarin saya dapat orderan dari Amerika. Dapat order dari Amerika, beliau order 6 tote bag khas Pontianak, Tugu Katulistiwa dan kaktus salah maaf. Lidah buaya. Jadi tegang ini. Kita ngobrol santai nih ya. Lidah buaya. Jadi sebelum saya launching itu beliau ngelihat postingan saya juga gitu kan, saya ada ngirimkan, oh saya mau katanya bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya sekarang dalam perjalanan, dalam proses pengiriman sudah dikirim ke California. Mudah-mudahan ownernya juga ikut ya, ini baru produknya ya. Pameran langsung ke sana gitu ya Kak. Amin ya Allah. Ini keren loh Tribuners, produk lokal gitu ya Kak. Akhirnya bisa mendunia dan bahkan udah go internasional hitungannya ya Kak. Iya, amin. Mungkin udah ketiga kalinya sih ini, tapi untuk jilbab yang pertama kali. Keren Jadi mungkin buat teman-teman di rumah kalau mau ekspor barang atau biar dilirik pasar internasional harus ini berkecimpung dalam e-commerce yang emang ke seluruh dunia gitu ya Kak. Tapi ternyata Kak Dina mematahkan stigma itu Tribuners. Kita tidak perlu nih kan gabung di Alibaba atau Amazon dan sebagainya gitu ya Kak. Iya. Tapi cukup dengan pemasaran melalui media sosial. Iya. Menarik juga. Itu kemudahan kita sebagai para UMKM lah ya. Bener. Saat ini karena kita dimudahkan dengan media sosial. Kita bisa mau kemana aja bisa gitu ya, mau yang kita tuju kita bisa gitu. Apalagi bisa menjalin komunikasi yang baik gitu ya. Nah jadi beliau yang order ini pernah di Pontianak dulu gitu. Dan dilirik juga nih, ternyata peminatnya bukan hanya dari kalangan masyarakat Pontianak saja gitu ya Kak. Ternyata dari Amerika tertarik. Nah berbicara tentang kalangan nih Kak, siapa sih Kak yang beli jilbab Kakak? Variatif ya, dari mahasiswa, ibu-ibu pekerja tentunya, para muslimah, dan juga itu tadi sekretariat. Jadi jilbab Pontianak Raya Series ini bisa jadi souvenir, nah gitu. Jadi oleh-oleh juga nih. Jadi tanda kalau datang ke Pontianak udah beli nih jilbabnya Kak Dina. Ini tanda nih ya Tribuners. Jadi kalau buat kalian yang tinggal di luar kota belum sah mungkin ya kalau tidak mau oleh-oleh gambar Tugu Katulistiwa ataupun mungkin digulis gitu ya Kak. Iya, simbol kan udah sampai ke Pontianak nih ya Tribuners. Berarti peminatnya dari semua kalangan gitu ya Kak. Bahkan tadi udah go internasional Tribuners, bule-bule udah pakai gitu ya Kak. Jadi kita orang lokal kapan lagi nih ya Tribuners? Dan yang mungkin lagi nih Kak, teman-teman tanyakan untuk range harganya nih berapa nih? Oh, range harganya dari 200 sampai 250 ribu. Untuk produksi yang lumayan panjang, bahan yang luar biasa eksklusif, itu tidak terlalu mahal ternyata gitu ya Kak. Iya. Jadi kapan lagi nih ya Tribuners memeriahkan hari raya kalian? Selain mikirkan untuk baju apa aku pakai, nih jilbab apa nih yang harus aku pakai nih ya gitu ya Tribuners. Nah Kak mungkin nih ya pertanyaan ini banyak yang ditanyakan juga Kakak gitu. Kan sudah banyak sekali nih Kak produksi hijab yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga gampang mendapatkan hijab. Ini untuk Kak Dina sendiri nih Kak, bagaimana sih Kak menghadapi persaingan dengan brand-brand yang ada saat ini? Oh iya, tentu saja saya pun hadir saat ini karena inspirasi dari brand-brand nasional yang sudah terkenal sekali, banyak sekali gitu kan. Salah satunya itu adalah Okky Setiana Dewi gitu kan, Laudia Cynthia Bella ya gitu. Nah saya hadir, saya mengadaptasi dari cerita mereka tapi dengan motif sendiri gitu ya, maksudnya dengan ciri khas dan karakteristik sendiri. Nah
itu saya jadi merasa dengan banyaknya persaingan menuntut saya untuk jadi lebih kreatif, inovatif dan aktif lagi. Jadi lebih proaktif lagi untuk memproduksi, untuk selalu revisi, nggak gampang puas gitu kan ya, untuk selalu bisa melihat dari kacamata customer, jangan hanya melihat dari saya sebagai penjual gitu kan. Harus bisa seperti itu, walaupun pada akhirnya kita tidak bisa memuaskan semua orang ya. Pada akhirnya seperti itu. Nah, dan kedua adalah insya Allah rezeki itu ada aja sih, rezeki masing-masing gitu kan, dimana ketika kita kita menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki, insya Allah pasti ada. Karena rezeki nggak akan tukar gitu ya. Nggak akan tertukar gitu ya. Masing-masing udah ada nih. Iya benar sekali. Kalau dipikir-pikir kan dari dulu kita tahunya bahwa berjualan itu adalah toko kelontong gitu ya. Di mana-mana juga jual beras, tapi di mana-mana juga habis gitu kan. Benar sekali. Meskipun sama nih ya gitu kan jual, tapi rezeki ya masing-masing. Masing-masing. Nggak akan ketukar ya Tribuners. Nah Kak, kabarnya nih Kak ya untuk brand Kak sendiri juga menjadi binaan dari Bank Indonesia nih. Oh iya benar sekali. Ceritanya seperti apa nih Kak? Oh ya alhamdulillah. Saya tuh punya sahabat dari saya dari SMA dulu pernah sama-sama kerja di media, terus sama-sama kita bikin bisnis gitu kan dari pandemi kemarin. Nah beliau sampai sekarang alhamdulillah eksis banget di jus kurmanya. Nah ketika itu saya masih hamil, nah beliau ikut banyak pelatihan, terus aktif di berbagai pameran-pamerannya Bank Indonesia. Jadi saya sharing gitu kan, beliau sharing akan ada selalu buka inkubator Bank Indonesia setiap tahunnya. Nah saat itu alhamdulillah saya lolos dari 120-an apa 30-an, saya kurang tahu berapa ininya, tapi yang jelas 100-an lebih menjadi 25 orang. Alhamdulillah saya lolos, saya ikut pelatihan selama seminggu dan otomatis itu langsung menjadi binaan Bank Indonesia. Keuntungannya banyak sekali, jadi selalu diberikan informasi untuk nge-upgrade produk, pelatihan, terus kemudian di event-event Bank Indonesia termasuk yang sekarang lagi ada di Gaya Bumi Raya City Mall, Gebiar Ramadan ya itu kita bisa masukin produk. Nah, gitu. Ternyata diberikan juga pelatihan gitu ya Kak? Iya, justru di situ saya semakin terpacu tuh dari kemarin diundang di pemateri, kemudian lolos dari Bank Indonesia. Di situ saya terpacu banget buat berkreativitas lagi gitu, buat produksi lagi gitu. Tapi mungkin ke depan nih Kak, apa yang akan dilakukan oleh seorang Kak Dina nih? Insya Allah saya akan tetap mencoba untuk memproduksi series-series yang lain. Dan kemarin ada juga saran dari ilustrator saya, Tamong, kenapa kita nggak coba juga ke mukena atau ke pakaian gitu kan. Bismillah, tapi ya itu pasti harus dengan persiapan yang panjang sekali. Ukuran kain yang cuma 150 kali 150 itu aja kan prosesnya panjang. Bener. Apalagi kalau pakaian kan bermeter-meter gitu ya Kak. Iya, banyak sekali yang harus dipersiapkan berarti. Tapi kalau untuk pentas mungkin Kak? Nah kalau pentas mungkin ya Bismillah, kemarin saya juga lolos di IKRA, Industri Kerajinan Syariah Indonesia kalau nggak salah ya namanya, IKRA-nya Bank Indonesia, programnya Bank Indonesia buat dikurasi produknya. Nah ketika memang itu lolos akan dibawa ke nasional. Nah pastinya akan fashion show, tapi kayaknya sih belum ya. Belum, kita nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu masih nih Kak. Iya Bismillah. Ngayalnya sih awalnya sih launching produk Pontianak Raya Series ini dari hayalan saya, keinginan saya ya, melihat dari brand-brand nasional yang wah kapan ya user yang kayak gitu yang bisa launching. Alhamdulillah berkat di doa suami dan pastinya dimudahkan, doa suami ibu dan dimudahkan sama Allah, jadilah Pontianak Raya Series. Dan saya sih ngayalnya sekarang ke Jakarta Fashion Week. Ya, amin. Kita nggak tahu ya Kak. Iya amin. Iya. Amin. Cuman kan itu bagian dari impian lah. Mimpi tinggi-tingginya gitu ya Kak. Iya benar. Yang pasti juga disupport dengan kualitas hijab yang mumpuni gitu ya. Jadi kalau misalnya hijabnya tidak mumpuni ya orang nggak akan melirik. Tapi ini kan terbukti gitu ya Kak. Iya. Ini bukti banyak orang yang ngulang, bahkan dari pasar tersendiri gitu ya Kak. Itu membuktikan kalau jilbab dari Bizarshop sendiri udah lumayan, bahkan luar biasa gitu ya Kak. Amin ya Allah. Saya masih banyak belajar sih. Masih banyak belajar lah untuk menerobos ke industri yang
lebih besar lagi, lebih luas lagi kayak gitu. Semoga dimudahkan Kak jalannya. Amin. Nah Kak, yang terakhir Kak, mungkin buat teman-teman di rumah ada pesan gak nih Kak atau tips untuk mereka yang ingin memulai bisnisnya nih? Kalau saya pribadi sih tipsnya adalah mau dulu. Terus yang kedua adalah siapkan mental. Karena tidak selalu kita menawarkan produk kita itu mendapati respon yang baik sekali dari customer, ya kan? Macam-macam. Ada yang enggak mau, langsung kayak gitu. Ada, kayak gini doang segini atau gitu kan. Nah, ketika mental kita udah terbentuk, mindset kita udah terbentuk bahwa kita harus terus maju meskipun ada komentar yang lain-lain, ya kita harus bisa juga memilih komentar mana yang harus kita dengar gitu. Kalau komentarnya membangun berarti mereka peduli dengan produk kita. Terus yang ketiga itu mau, terus mental. Yang ketiga terus berinovasi karena udah banyak sekali media kita untuk belajar dari banyak para pebisnis yang sudah sukses. Terus kemudian banyak juga platform untuk yang mendukung kita untuk kayak macam-macam lah, ada media sosial sekarang gitu. Kita bisa belajar. Kalau kayak dulu kan mentok-mentoknya yang kita bisa jadikan referensi adalah buku, koran, majalah gitu ya. Nah kalau sekarang kan dengan handphone bisa searching, harusnya anak muda zaman sekarang lebih mudah untuk berkarya dan memproduksi apapun yang mereka inginkan. Oke, berani gitu ya Kak? Iya, berani dan mentalnya juga harus kuat gitu ya Kak? Mental. Karena setinggi apapun kalian, angin akan terus berhembus gitu ya Kak? Jadi kalau kan goyang ya akan tumbang gitu ya Kak? Tapi kalau kalian kuat ya akan kokoh gitu Tribuners. Jadi buat kalian yang pengen mulai bisnis jangan takut nih ya, langkah dulu nih, coba dulu. Kalau rezekinya nggak kemana gitu ya Kak? Karena rezeki tidak akan tertukar nih ya Tribuners. Nah Kak, terima kasih Kak udah mau hadir ke studio kita hari ini. Alhamdulillah. Dan membagikan cerita yang inspiratif sekali untuk teman-teman di rumah. Dan terima kasih juga nih Tribuners di rumah udah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi buat kalian yang pengen ya Kak menggunakan jilbab yang keren, ikonik Kota Pontianak, kan bisa langsung kunjungi Instagramnya ya Kak, Yuzarsif Scarf. Oke, jadi langsung kunjungi di Instagramnya Kak. Ada katalognya juga ya Kak? Iya benar sekali. Jadi tinggal dipilih nih ya Tribuners. Jadi tanpa tunggu lama bisa langsung dilihat. Karena siapa tahu Lebaran nanti bisa tampil wow gitu ya Kak dengan jilbab Kak Dina nih ya. Sekian Tripodcast kita hari ini. Sampai jumpa di Tripodcast kita edisi berikutnya. Bye.